Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Ba'd. Kita lanjutkan pelajaran ilmu fiqh, ilmu tentang hukum-hukum kita dengan kitab Safinatun Najah, perahu keselamatan. Ya, kita sampai kepada bab haid, yakni pada bait aqallut tuhri. Ketemu? Aqallut tuhri safhah halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an aqallut tuhri, sekurang-kurangnya suci. Kemarin kita membahas haid berapa lama, seperti apa, darahnya, macamnya bagaimana, umur orang yang haid bagaimana. Sekarang kita bahas sucinya dia di antara haid itu. Perhatikan. Jadi ada hukum-hukum yang menggunakan haid seperti masa iddah. Masa iddah itu adalah masa penantian ketika seorang istri bercerai dengan suaminya. Di masa iddah itu dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Hikmahnya banyak. Salah satunya melihat apakah ada kandungan di dalam janinnya. Kalau ada kandungan, maka masa iddahnya tidak berlaku, yaitu masa iddahnya sampai anaknya lahir, baru dia boleh menikah. Kalau anaknya belum lahir, dia belum boleh menikah. Paham tuh? Jadi kalau orang cerai atau ditinggal meninggal dunia, kalau lagi hamil tidak boleh menikah. Iddahnya, masa penantiannya itu sampai anaknya lahir. Kemudian kalau nggak hamil, tetap dinanti. Yaitu berapa lama? 2 kali suci. 2 kali suci. Pengertian 2 kali suci itu hari ini cerai, dia lagi haid. Setelah haid itu suci. Jadi suci itu adalah selesai haid. Kalau lagi haid tidak suci. Haid keluar darah. Setelah haid itu namanya dia masa suci. Nah, 2 kali suci. Nah, ini suci yang pertama. Suci yang pertama itu adalah suci jarak antara setelah haid ke haid berikutnya. Ini 1 kali suci. 1 kali suci. Kemudian nanti haid lagi. Kemudian suci lagi. Itu suci yang kedua. Suci yang kedua. Setelah suci yang kedua berakhir, haid lagi. Haid lagi. Setelah haid yang ketiga ini baru dia boleh menikah. Jadi inilah yang dimaksud iddah, masa penantian itu 2 kali suci. Yaitu tadi. Perhatikan. Suci yang pertama, haid. Suci yang kedua, haid. Suci yang ketiga baru boleh nikah. Jadi 2 kali suci. 2 kali sucinya habis, ditutup haid ketiga, yang ketiga baru boleh menikah. Nah, itulah hitungan kenapa di sini dibahas masa suci. Aqallut tuhri, sekurang-kurangnya suci itu bainal haidataini, di antara 2 haid, di antara haid 1 dengan haid yang kedua. Ini ada jaraknya. Jaraknya berapa hari? Ada yang nanti yang normal, ada yang enggak normal. Karena ada orang misalkan minggu ini haid, 3 hari kemudian haid lagi. Nah, ini enggak normal, membahayakan. Bisa jadi, bukan bisa jadi. Itu adalah bukan haid. Kemarin kita bahas adalah itu darah kotor, namanya istihadah. Istihadah itu penyakit, darah penyakit, dan dia bukan haid. Keluarnya sama dari situ. Cuman itu bukan haid. Kalau bukan haid, maka dia wajib tetap puasa, tetap wajib sholat. Itulah nanti sebabnya ketika dia, saya ulang lagi,
ketika dia nanti head misalkan sampai 15 hari, kemudian habis 15 hari harusnya udah selesai malah 16 hari, maka dia namakan ini semuanya istihadah. Berarti sholatnya dia selama 15 hari harus dia qadha, ganti. Baik. Nah, ini masa head. Berapa lama di antara head pertama dan head kedua jaraknya? 15 yauman, 15 hari. 15 hari. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman. Jadi 24 ini apa namanya? Ghalib itu sering. Seringnya itu 24 hari. Cuman paling sedikit itu 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari berarti dia bukan haid. Misalkan adik kamu atau istri nanti tanggal 1 selesai haid, berarti minimal dia itu haid lagi tanggal berapa? 16. Kalau dia haid lagi tanggal 10, maka itu bukan haid, itu darah kotor. Karena aqallul tuhri, paling sedikit yang masa suci adalah 15 hari jaraknya 15 hari. Tapi wa ghalibuhu seringnya itu 24 atau 23 hari. Salasatun wa ishruna yawman wala hadda li aksari. Dan sebanyak-banyaknya tidak. Jadi paling sedikit 15 hari, paling banyak enggak terbatas. Misalkan dia punya penyakit, rahimnya ada gangguan atau apa, bisa jadi dia misalkan bulan Januari head, kemudian sucinya lama sampai bulan Juli. Apakah ada? Ada. Nah, bahkan ada masa menopause, yaitu masa perhentian darah head itu, perhentian pembuahan itu di masa muda ada. Jadi menopause kan rata-rata berapa tahun? 50 sampai 60 tahun. Iya, iya. Jadi dia nggak bisa membuahi lagi dan dia nggak keluar darah. Dia sudah nggak bisa punya anak lagi. Tapi yang usia muda ada yang sudah seperti itu. Nah itu harus dicek untuk pengobatan lebih lanjut agar dia bisa pulih kembali. Nah, jadi paling sedikit 15 hari, paling banyak dan terbatas. Untuk masalah headnya kemarin sudah kita bahas seberapa banyak harinya. Nanti di refresh, dibaca-baca lagi insyaallah. Lanjut. Aqallun nifasi, paling sedikitnya nifas, manjatun, seludahan, sebentaran, sekejap. Nifas itu adalah sama seperti haid hukumnya. Dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, dan dia ada mandi wajib setelah nifas, sama seperti haid. Haid juga ada mandi wajib, mandi janabah. Nifas juga ada. Nah ini paling sedikitnya nifas itu sebentar. Nifas itu apa Sandi? Center ini. Nifas apa? Nifas adalah darah yang keluar setelah seseorang melahirkan, baik normal maupun sesar. Ada darah yang keluar setelah anak diangkat, ada darah. Namanya darah nifas. Ini ada tahu darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Apakah harus keluar semua orang? Ada yang enggak. Jadi darah ini, perhatikan. Darah ini dia enggak selalu keluar, cuma kebanyakan pasti keluar darah nifas. Yang enggak keluar darah itu wanita kuat banget, strong. Jadi kebanyakan keluar darah. Nah, sedikitnya, paling sedikitnya itu adalah darah yang keluar sebentaran, enggak sampai 1 jam. Keluar kemudian udah selesai. Habis itu dia boleh mandi segala macam.
seringnya arba'una yawman 40 hari. Jadi selama 40 hari dia. Biarpun selang-seling, hari ini besok keluar lagi nifas terus, jarang nifasin. Perutnya biasanya di kayak apa itu? Di Korset. di korset. Ini diituin, dinormalin lagi, itu sampai keluar darah itu. Darah nifas namanya. Selama 40 hari itu bulan Ramadan dia nggak boleh puasa, nanti harus dia ganti kodok, terus dia hitung. Kalau sholat juga dia enggak sholat. Kalau sholat enggak dikodok. Nah itu nifas. Seringnya wa aksaruhu situna yauman, paling banyak 60 hari. 60 Hari. Berarti lewat dari 60 hari dia wajib sholat saat itu. Misalkan dia 61 harinya itu dia harus sholat. Ini pas. Ya, nifas. Cuman jarang yang sampai 60 1-2 bulan. ya. Ini adalah darah nifas. Pembahasan lebih panjangnya ada di kitab-kitab lain. Ini singkat secara global seperti ini. Dalam kitab Sabinatun Naja ila huna natawaqqaf wallahu a'lam bis. Sallallahu hal 'indakum wal as'ilah. Yang ada pertanyaan silakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.